Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya masih berbagi video tentang seputaran buku panduan kesehatan yang saya miliki ya teman-teman, dimana buku panduan kesehatan ini yaitu menjaga kesehatan atau melakukan penyembuhan dengan cara pijat titik refleksi. Namun di kesempatan kali ini saya akan membahas 12 jalur atau meridian saraf yang masing-masing berhubungan dengan tiap-tiap organ tubuh kita. 6 jalur diantaranya melalui tangan yang kita miliki ya teman-teman. Jadi apa itu meridian? Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, meridian merupakan jaringan jalan qi ya teman-teman yang tersebar di dalam tubuh. Jika darah mempunyai jaringan sirkulasi darah dan saraf mempunyai jaringan saraf, maka energi juga mempunyai jaringannya sendiri, yaitu meridian. Jadi untuk jalur yang pertama ya teman-teman, yaitu jalur paru-paru. Jalur paru-paru ini dimulai dari titik sausang yang terdapat di sisi luar pergelangan atas ibu jari. Jadi titik sausang itu titiknya ini ya teman-teman. Jalur paru-paru ini berhubungan erat dengan paru-paru atau bronki yang mengatur pernapasan. Titik ini bila dipijat merasa sakit berarti terkena flu, asma, infeksi bronkus, dan sebagainya. Bila ibu jari kanan yang sakit berarti organ pernapasan sebelah kanan yang sakit. Demikian juga ibu jari kiri bersangkutan dengan pernapasan sebelah kiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu keterangan berdasarkan buku panduan lama yang saya miliki teman-teman. Kemudian jalur usus besar dimulai dari titik sangyang. Jadi titik sangyang itu dia titiknya ini ya teman-teman. Terletak di bawah kuku jari telunjuk. Titik ini bila dipijat merasa sakit berarti sistem pencernaan yang kurang baik. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, jalur pembungkus jantung dimulai dari titik chongsong, terletak di bawah kuku jari tengah. Jadi titik chongsong itu yang ini teman-teman. Ia mempengaruhi kegiatan jantung, peredaran darah, juga berhubungan dengan usus kecil. Bila mencret karena gelisah, titik ini bisa sakit jika dipijat. Kemudian lanjut lagi, jalur Sanjiao dimulai dari titik Kwansong, terletak di bawah kuku jari manis. Jadi untuk kuku jari manis dia tadi apabila jari tengah sebelah sini, jari tunjuk sebelah sini, dia sebelah sini teman-teman. Ia mengatur sistem limfe dan sistem hormon. Apabila suhu badan menjadi panas atau dingin, titik ini bisa sakit jika dipijat. Kemudian lanjut lagi, jalur jantung dimulai dari titik Saozong, terletak di bawah kuku jari kelingking sebelah dalam. Jadi titiknya ini ya teman-teman, titik jalur jantung. Ia mengatur fungsi jantung dan peredaran darah. Bila ada ketidaklancaran organ dalam dikarenakan pikiran tegang, pijatlah titik ini. Kemudian lanjut lagi, jalur usus kecil dimulai dari titik Sausi,
terletak di bawah kuku jari kelingking sebelah luar. Jadi tadi jalur jantung sebelah sini, kemudian jalur usus kecil sebelah sini, teman-teman. Ia mengatur kegiatan usus kecil. Bila terjadi sembelit, titik ini bisa sakit jika dipijat. Kemudian keuntungan dari pijat tangan bisa dilakukan di mana saja tanpa menimbulkan perhatian orang lain. Lain halnya dengan pijat kaki, tidak baik dilakukan di sembarang tempat dengan membuka sepatu. Hal ini bisa menimbulkan diri kita malu atau orang lain bisa merasa terganggu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang lanjut, hubungannya dengan pijat refleksi kaki. Di atas sudah dikatakan bahwa ada 6 jalur saraf melewati tangan, sedangkan 6 jalur lainnya kebetulan melewati kaki, yaitu jalur lever dan pankreas ada di ibu jari, kemudian jalur lambung ada di jari kedua, jalur empedu ada di jari keempat, jalur kandung kencing ada di jari kelingking, jalur ginjal ada di tengah telapak kaki. Seperti itu ya teman-teman. Memijat tangan ada keuntungannya juga, ada kekurangannya. Demikian juga memijat kaki. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa kaki hubungannya dengan jantung, sedangkan tangan hubungannya dengan otak. Maka kesehatan keseluruhan tubuh kita diatur oleh otak dan jantung kita. Sebab itu sangat penting sekali bila bisa memijat tangan dan kaki bersamaan agar bisa melengkapi kekurangan masing-masing. Mungkin di antara teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara memijat ya teman-teman. Kalian bisa mengikuti terus video yang saya buat ini, karena saya berbagi video berdasarkan buku panduan yang saya miliki teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Cara memijat. Nama titik atau daerah yang terdapat di dalam buku ini mungkin ada beda dengan buku lainnya. Ini tidak terlalu penting. Yang penting perhatikan ketepatan letaknya. Penjelasan mengenai sebab musabab penyakit juga ditinjau dari ilmu kedokteran tradisional. Jadi kalau ada penjelasan yang kurang dimengerti, abaikan saja. Sebab ilmu tradisional ini juga sedang dalam penyelidikan. Mereka tahu akibatnya, tetapi kurang tahu mengapa demikian. Memijatnya bisa dengan tekanan keras, sedang, dan ringan. Jika di dalam buku ini tidak dijelaskan cara pijatnya, pijatlah sampai merasa sakit. Ada kalanya dipijat 1-2 kali sudah sembuh, ada kalanya memerlukan beberapa hari. Selain itu bisa juga menggunakan butiran beras yang ditaruh di atas daerah yang sakit, kemudian ditutup dengan plester. Gunanya agar butiran beras itu memberi tekanan terus-menerus pada daerah yang sakit itu. Bisa juga dengan seikatan tusuk gigi atau sebuah tusuk gigi untuk memijat daerah atau titik yang sakit, atau menggunakan benda tumpul lainnya. Jadi contohnya seperti stik atau tongkat kecil yang saya miliki ini ya teman-teman. Cara lainnya ialah dengan memakai api rokok didekatkan ke titik atau daerah yang sakit sampai merasa kepanasan. Baru rokok tersebut disingkirkan. Ulangi beberapa kali sebagai pengganti pemijatan. Hati-hati jangan sampai tangannya terluka. Jadi bisa juga menggunakan rokok ya teman-teman. Rokok itu kita kira-kira di setiap titik yang akan kita pijat itu kita dekatkan seperti ini, yang memberi ukuran jangan sampai kulit kita terbakar atau terluka. Nah demikian teman-teman pembahasan tentang 6 jalur meridian saraf yang terdapat di tangan dan yang terdapat di kaki. Untuk video-video selanjutnya teman-teman bisa mengikuti terus
channel saya ini dengan cara klik subscribe ya teman-teman. Mohon dibantu juga untuk subscribe agar saya semakin bersemangat untuk berbagi hal positif melalui channel yang saya miliki. Semoga video-video saya ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mencari referensi dalam menjaga kesehatan atau memperoleh kesembuhan teman-teman. Karena melakukan kesembuhan dengan pijat titik refleksi itu tidak ada efek sampingnya, kemudian hemat biaya. Baiklah teman-teman, mungkin demikian dulu video singkat yang saya miliki. Semoga kita semua selalu dianugerahkan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, salam sehat untuk kita semua dan salam sukses. Bye-bye.